Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hendra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang mata kuliah Manajemen Operasional dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman, PSPD MPDE. Untuk lebih lanjutnya, kita langsung menuju ke materinya. Perancangan proses produksi. Ada 4 poin yang akan kita bahas tentang apa itu perancangan produksi, lalu tahapan langkah perancangan produk, langkah perancangan produk, dan metode perancangan produk. Pengertian perancangan proses dan produksi. Pengertian perancangan. Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Pengertian proses, urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Pengertian produksi, suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produk dan jasa. Apa itu perancangan proses produksi? Proses perancangan produksi merupakan cara untuk menghasilkan sejumlah barang dari suatu industri. Produk-produk yang kita gunakan dan temui setiap hari tentunya dibuat melalui perancangan produk. Proses ini memerlukan penyusunan konsep yang matang, baik menggunakan produk baru maupun lama yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Langkah perancangan produk. A. Penetapan asumsi perancangan. B. Orientasi produk meliputi analisis kelayakan produk, uraian kegiatan perancangan produk, jaringan kerja perancangan produk, perhitungan waktu dan mundur waktu kegiatan, penentuan jalur kritis, penghitungan waktu penyelesaian proyek. Langkah perancangan produk. 1. Fase informasi. Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk, termasuk produk yang hendak dikembangkan. Caranya dengan mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat. Lalu ada fase kreatif. Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi kebutuhan. Lalu ada fase analisis. Fase ini bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif terbaik. Lalu ada fase pengembangan. Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada, atau merupakan alternatif terbaik dan merupakan keluaran output dari fase analisis. Lalu ada fase presentasi. Fase ini bertujuan untuk mengomunikasikan secara baik dan menarik hasil pengembangan produk yang diinginkan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dilatar belakangi oleh dorongan inovasi teknologi. Metode perancangan produk. Metode kreatif. Metode perancangan ini bertujuan untuk membantu menstimulasi pemikiran kreatif. Caranya dengan meningkatkan produk gagasan, penyisihan hambatan mental terhadap kreativitas, atau dengan memperluas area pencarian solusi. Lalu ada metode rasional. Metode rasional menekankan pada pendekatan sistematis pada perancangan. Metode ini bertujuan memperluas ruang pencarian untuk memperoleh solusi-solusi yang potensial. Selain itu, untuk mengupayakan kerja tim dan dalam hal pengambilan keputusan secara kelompok.
Oke, mungkin hanya sekian video atau pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.